yang akan ada. Mana contoh yang akan ada? Kiamat itu yang akan ada. Tapi sudah ada, tapi akan diadakan. Bahwa kiamat, perihal kiamat itu sudah ada di Lauhul Mahfuz sana, bahwa gini-gini kiamat itu, tapi belum diadakan. Semuanya itu didahului dengan ilmu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Tsumma qala, halaman 47 yang ketiga daripada barang yang masuk di dalam kalimat al-istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Itu akaid yang ketiga, bagian yang ketiga. Apa dia? La ta'thira li syai'in minal kainati biquwwatihi. Artinya tiada memberi bekas bagi sesuatu daripada kainat dengan kuatnya. Kainat itu barang yang hasil daripada ciptaan Allah dengan sifat jaiznya. Allah menciptakan alam dengan sifat jaiznya, maka hasillah alam ini, dan alam itu sekaliannya adalah kainat, termasuk kita kainat. Nah, kita wajib beriktikad bahwa tidak memberi bekas sesuatu pun daripada kainat itu dengan kekuatannya. Itu. Api tidak memberi bekas dengan kekuatan membakarnya. Tidak bisa memberi bekas nih. Contoh kecil kan. Kenapa? Karena api adalah kainat. Dan dibuktikan sama Allah, api yang sangat besar tidak bisa membakar jasadnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak terbakar. Kenapa? Karena yang kainat api itu dengan kekuatannya tidak bisa membakar. Nah, orang dulu yakin. Amalannya cuman habis sholat maghrib sama habis sholat subuh tidak tertinggal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Insyaallah tak amalkan dah oleh kita. Wirid termasuk dalam wiridan maghrib sama wiridan subuh. Tapi ketika terjadi sesuatu, umpama kita terjebak di dalam kebakaran, tidak ada jalan lain selain lalu di api itu. Tapi kalau masih ada jalan lain dan yakin belajar ilmu tauhid bahwa api tidak membakar dengan kekuatannya, insya Allah tidak apa-apa. Itu contohnya kecil. Makanya ya diamalkan, insya Allah. Tapi yang besar aja terbuka lawang sudah api, dari situ tahan mahayau api itu sengaja namanya.
tidak mau kabul dia. Ini tidak sengaja. Pisau tidak melukakan dengan kekuatannya. Pisau itu bisa juga amalkan. Makanya kalau kita ngamalkan laqad ja'akum tadi itu tatimpas bisa ada luka. Tatimpas bukan sengaja nimpas. Mau sengaja nimpas luka juga. Itu terus sengaja. Sama ketika kita tenggelam dengan mengamalkan laqad ja'akum itu yakin bahwa laut tidak punya kekuatan untuk menenggelamkan. Kenapa? Karena laut itu adalah kainat, tidak ada kekuatan sama sekali laut itu menenggelamkan. Maka ketika itu ada tenggelam kita. Tapi jangan sengaja tajun, bukan tajun tenggelam. Itu kalau belajar tauhid namanya maunah bagi orang kita seperti kita ini atau orang awam seperti kita. Bisa terjadi dengan pertolongan Allah berkat bukan amalan, hebatnya amalan bukan, tapi istiqamahnya kita mengamalkan amalan itu. Di situ rupanya keadaannya rahasianya, istiqamahnya tuh yang rahasianya, bukan hebatnya di amalan. Hebat amalan cuma baca sekali dan makbul ya. Tapi kalau terus dibaca berulang-ulang bisa makbul. Kenapa? Istiqamahnya itu. Ini kadang amalan pas butuh, cuman habis ada butuh lagi hilang nama amalan. Pas lagi susah mantap amalan dan sugih. Sudah sugih mana ingat amalan lagi. Baru jadi pejabat tiap hari baca ayat kursi lah. Sudah dapat kursinya mana yang ada di dalam ayat kursi. Sibuk mana duduk di kursi ya. Ayat kursi itu bagus sudah ayat kursi itu. Tinggal kita lah lagi mengamalkan dengan istiqamah. Apakah keadaan kita amalan tetap tidak berubah ya? Itu yang disebut istiqamah. Ketika kita mengamalkan umpama ada amalan di dalam kitab, siapa yang mengamalkannya insya Allah akan Allah mudahkan, luaskan segala rezekinya dengan cara yang dikehendaki Allah. Apa dia amalannya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dibaca sebanyak 3 kali habis sholat maghrib ya. Itu amalan hingga sugih. Sudah sugih jangan lagi kalau diamalkan. Amalkan terus apa sudah sugih. Setidaknya dapat pahala mengamalkan amalan yang itu sumbernya dari Al-Quran. Laqad ja'akum apa tadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu dari Al-Quran. Itu sama laqad ja'akum itu dari Al-Quran amalannya. Dengan mukjizat Al-Quran apapun bisa terjadi. Karena apa? Karena mukjizat Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Kepala dadah makan kan? Makanya kan suki-suki toh dengan amalkan belum, bukan kada suki kada belum. Jangan putus asa. Toh udah mengamalkan puluhan tahun kada suki, bukan kada suki belum suki. Ada masanya suki kita. Di mana waktu masanya suki? Mungkin di dunia ada suki, bisa saja di akhirat nanti suki. Berkat mengamalkan. Saya ikit pahala terkumpul terus jadi banyak. Akhirnya di kuburan jadi suki, banyak amal. Jadi jangan berpikiran sempit. Oh, nggak mengamalkan surah Al-Waqiah tiap malam baca Waqiah kada juga suki, bukan kada suki, belum suki. Itu cuma. Banyak orang tuh yang sampai amalkan tuh kada uji belum. Aku suat.
Adalah 4 bulanan. Apa yang amalkan? Dia mau dia. Semakin baca. Kalau hendak ya amalan itu jadi lengket, bisa mendapat maunahnya, minimal amalan itu paling sedikit diamalkan selama 21 tahun. Paling sedikit. Sampai 21 tahun jangan sampai dulu. Kata-kata belum. Minimal paling sedikit kalau bahasa Banjar itu saliko tahun. Paling sedikit tuh 21 tahun mengamalkan. Ada perubahan dalam diri kita dengan amalan itu selama 21 tahun. Apabila selama 21 tahun itu tidak ada perubahan, berarti amalan itu tidak sesuai untuk kita. Itu ada sesuai, karena tidak semua amalan itu sesuai. Ada amalan yang sesuai dengan kita lakas jadinya dia. Ada yang kada sesuai, dia tunggu jelas selama 21 tahun mengamalkan. Tapi jangan pulang, sudah beramalan 21 tahun sampai pulang beramalan. Itu paling sedikit 21 tahun, paling banyak itu ya sebanyak-banyaknya lah. Yang penting yakin, kuatkan akidah, kuatkan etikat. Nah kita karena ini belajar etikat ini, salah satunya la ta'thira li syai'in minal kainat biquwwatih, tidak memberi bekas sesuatu daripada yang mungkin itu dengan kekuatannya, tidak memberi bekas. Makan, kan makan itu secara hukum alam atau hukum adat, apabila makan timbul kenyang. Itu kan hukum adat namanya itu. Hukum adat apabila makan timbul kenyang. Tapi makan tidak memberikan kekuatan untuk kenyang. Tidak ada. Ada orang makan tapi kada kenyang-kenyang. Itu. Ada orang kada makan tapi bisa kenyang. Kenapa? Karena kenyang itu datangnya dari Allah yang memberikannya. Jadi makanan itu tidak ada kekuatan untuk mengenyangkan, tidak ada. Kalau Allah hendak mengenyangkan, itu bakal kenyang. Dan itu harus yakin di situ. Banyak lagi yang lainnya, banyak. Sama mungkin ada orang yang iri sama kita, ya, kemudian diguna-guna lah istilahnya tuh, apakah sihir kah, santet kah, apakah itu tenong, telok, macam-macam ngarannya itu. Yakin aja dalam ilmu tauhid, la ta'thira li syai'in minal kainat biquwwati. Buatan manusia tidak ada yang bisa memberikan, ya, bekas apapun, ya, kepada kita. Tidak ada, ya. Maka ini penting diamalkan. Ini sakit kepala sedikit sudah lah, pikirannya kena santet atau ya. Nyata bisa jadi, pada sakit kepala biasa lah, atau jadi dia. Jadi seolah-olah memberi bekas yang kuat. Jadi dia kadang pemikiran di awal, akibat menyusul. Ketika kita berpikiran bahwa sakitku ini dikarenakan sihir, itu jin lah, ya, atau sudah dia. Ada aja caranya masuk. Hati-hati dengan pemikiran kita. Makanya wah ini penyakit macam-macam. Kenapa? Karena di pikiran macam-macam. Orang behari ada sakit kepala, pikirannya ini sakit kepala, berai putrik selesai. Wah ini sakit kepala macam-macam, pikirannya itu apakah apa nih, corona kah, apakah? Jadi pokoknya pikiran itu memperbanyak penyakit, memperbanyak. Lawannya daripada la ta'thira li syai'in minal kainat biquwwatihi itu memberi bekas ia yang kainat dengan kuatnya, atau ia itu kembali kepada al kainat, maka yaitu
mustahil. Ada. Tidak ada, mustahil semuanya. Bahwa yang memberi bekas, yang memberi kenyang, segala macam Allah semuanya. Kita berobat ke dokter, lalu sembuh kita. Yang memberi sembuh bukan dokter itu. Kenapa dokter kainat tidak memberi bekas dengan kekuatan yang menyembuhkan? Tidak ada. Maka kalau kita dalam hati kita mengatakan bahwa dokter itu bisa menyembuhkan, rusak akidah kita. Rusak. Lalu bagaimana? Mulut saja yang mengatakan terima kasih dokter telah menyembuhkan, mulut sebagai hablum minan nas. Itu boleh, tidak apa-apa. Tapi hati tetap beretikat bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Itu hati. Adapun ke dokter berobat itu hanya jalan ikhtiar saja. Nah, jalan ikhtiar gimana? Yang menyembuhkan tetap Allah. Haram hukumnya nanti garing. Bolehlah berobat, Allah bisa menyembuhkan. Haram hukumnya. Nah, tuh, karena wajib hukumnya usaha dan ikhtiar. Berusaha dulu, berikhtiar dulu cari obatnya. Ternyata kada wagas juga, berarti Allah belum menghendaki masa wagasnya. Selesai. Kenapa wagas orang kayak gini? Itu tinggi banget tuh makamnya, itu kada makam kita lagi. Terus Allah bisa wagaskan tuh. Udah pakai ikhtiarnya lagi. Jangankan kita orang awam, Nabi saja ketika sakit berobat. Nabi ketika sakit berobat, Nabi. Padahal kalau Nabi hendak berobat wakasnya, tapi tidak. Nabi memberikan kita pelajaran pentingnya berikhtiar. Gitu. Tapi pernah kena sihir, Nabi mengobati dirinya dengan membaca surah Al-Fatihah. Banyak Fatihah itu makbul rupanya. Makanya kalau ada sakit-sakit segala macam, orang mendesak kita untuk minta penyembuh kita, ya, bacakan Fatihah 3 kali, bacakan sholawat berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiup ke banyu, minumkan. Intinya yakin. Penting itu balik ke tauhid lagi. Tingginya tauhid di situ. Orang kan tahu ya, kita baca. Tapi yang yakin bisa sama gas. Gitu. Tergantung keyakinannya lagi. Kadang yang meminta banyu lebih yakin pada yang baca. Gitu kan? Karena yakin yang meminta banyu tadi, kadang-kadang dibaca gan bisa wagas. Karena yang meminta itu lebih yakin bahwa banyu itu jadi obat. Gitu. Orang datang ke kita minta banyu, kita bukakan tutupnya, kimut-kimut nonton tiup, padahal gue bacaan gitu. Tapi yang meminta nih yakin bahwa itu obat, bisa wagas nih gitu. Padahal kita serang nggak yakin misalnya. Karena keyakinan yang minta tadi. Maka diikhtiarkan juga selain obat ke dokter itu ada orang alim datangi. Kenapa? Karena syariat dia jalan, hakikat juga jalan. Orang alim itu akidahnya lurus, keyakinannya kuat. Di situ nanti apapun yang dibacanya itu bisa makbul dia. Gitu. Kita ini masih kadang ya yakinan nih ha. Timbul yakin kadang-kadang mulai AI dah. Karena jikalau memberi bekas ia itu kainat dengan kuatnya. Umpama pisau bisa melukakan dengan kekuatannya, api bisa membakar dengan kekuatannya, laut bisa menenggelamkan dengan kekuatannya, umpamanya, niscaya tiada kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Kan? Artinya apa? Allah ada saingan. Berarti Allah tidak kaya daripada yang lainnya dengan kainat tadi. Allah punya kekuatan, lalu pisau punya kekuatan. Ini kan artinya ada saingan dari Allah. Akhirnya Allah tidak maha kaya dari yang lainnya. Maka ketika itu yang lainnya sama sekali tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Makanya disebutkan la haula wala quwata illa billah. Itu.
Kalau ada kekuatan selain kekuatan Allah, ya, maka bisa ternafikan maha kayanya Allah daripada tiap-tiap yang lainnya. Sedangkan Allah maha kaya dan kayanya Allah ghaniyun mutlak. Artinya apapun yang Allah berikan kepada hambanya tidak mengurangi daripada kayanya Allah. Tidak kurang. Kita bisi duit 1 juta, kita beri orang 500, kita cuma dapat 500 lagi. Kekayaan kita berkurang. Tapi kalau Allah umpama ada 1 juta, diberikan kepada hambanya seluruhnya 1 jutanya, tetap di sisi Allah 1 juta. Itu berkurang dia. Kenapa? Karena ghaniyun mutlak. Apapun yang diberikannya, dipintanya, kita semua makhluk meminta kepada Allah, diberikan Allah semuanya, kada berkurang dia. Tetap di sisi Allah seperti itu ada kalanya, adanya. Itu kada habis-habis kita kata. Anu ya, lakas kita minta, dapat minta habisan gitu. Tidak mau dia, tidak bisa. Karena surga neraka ada. Surga dan neraka itu Allah ciptakan, berapapun yang masuk tertampung sih. Ada terbatas kotanya. Anu jelah bahwa maksiat banyak-banyak, kita neraka penuh ditimbai juga masih ke surga. Tidak mau neraka penuh. Tetap kayak apanya banyaknya makhluknya. Umpama nih, andai kata orang semuanya maksiat masuk neraka berataan, surga kosong, neraka ada panah kada? Ada panah dia, ada muatan, tetap muat dia. Apa aja? Mensampang, manuk kada muat kan? Atau neraka kosong, ke surga berataan, dan ada lagi yang di neraka kosong semuanya. Surga kada panah kada? Tetap muat dia. Kepenuhan surga jadi bahkan tetap dia sesuai dengan kapasitasnya, tetap dia. Di situ keimanan nanti itu, keimanan, keyakinan kita bahwa maha kaya Allah daripada sesuatu apapun, termasuk Allah maha kayanya Allah, tidak berkurang kekayaan Allah sekalipun dipinta keseluruhan kekayaan kita. Kita bangkrut, kita sugih 1 miliar duit, kita orang 10 miliar, jadi bisa apa lagi kita? Apakah masih disebut sugih? Ada lagi berubah status kita menjadi susah. Itulah. Karena lazim, ya. Lazim itu mesti. Daripada yang demikian itu bahwa memberi bekas sesuatu daripada kainat dengan kuatnya itu berkehendaknya yang kainat pada mengadakan sebahagian daripada perbuatannya kainat kepada perbuatannya Allah, kepada wasitah itu perantara. Otomatis kan, umpama api bisa membakar, nah api bisa membakar, diciptakan oleh Allah api, lalu api punya kekuatan membakar, otomatis api ini menjadi wasitah daripada kekuatan Allah, otomatis terbagilah kekuatan itu, ya, sebahagiannya kepada api, sehingga api nanti bisa berkehendak untuk mengadakan sesuatu perbuatan. Nah, mustahil hukumnya. Artinya ada perbuatan tandingan daripada Allah. Menyamakan Allah sesuatu dengan yang baharu, jangankan ya menghukumkan Allah baharu, itu jelas. Menyamakan sesuatu dengan yang baharu saja, maka Allah dihukumkan baharu, mustahil. Allah disamakan, umpama api disamakan dengan Allah karena sama-sama punya kekuatan, maka otomatis menjadi mustahil dia.
Maka ketika itu dihukumkan api tidak punya kekuatan, sehingga kekuatan mutlak milik Allah. Udah tauhid kayak itu tuh. Kasipak parang laka-laka saya ingat tidak memberi bekas sesuatu yang tidak keingat dengan kuatnya. Bisa ada luka, ilakas ingatnya. Sudah luka hanya ingat. Mau terlanjur dah. Terlanjur ya. Lakas ingat. Tapi bagus amalan malam Kamis mana bagus. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Terus itu yang bagus tuh. Tapi diberi kita. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Penangkal segala macam bala. Kita tulak ke kampung orang segala macam, kita tidak tahu tabiat di situ. Ya, kalau kita baru masuk ke warung mau minum sesuatu, ya minum umpama kopi kah apa di warung itu, kita ada yakin warung ini tabiatnya bagus orang di situ, mungkin tidak mencelakakan kita. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kelingkingan kita nih 3 kali kelingkingan kita dianukan ke ujung lidah kita, masukkan ke cangkir kita. Apabila racunnya kuat, maka dia akan pecah cangkir itu. Tapi kalau racunnya tidak kuat, maka racun itu akan ngendap ke bawah. Minum tidak apa-apa, tapi jangan sampai habis. Sisakan di bawah itu sedikit. Apabila kita habiskan, tetap kena dia kita. Karena racun itu ngendap ke bawah dia. Itu ada kitab itu. Berapa kali baca? Sekali pun. 3 kali 3 baca. kali baca. Maklum lah, kadang kita kan di tempat orang kan yakin, kemudian yakin gak ada masalah. Itu racun, tapi jangan pulang nanti baygon dicoba. Mau dia, coba-coba udah mau, amalan tuh udah mau coba-coba langsung dia. Kemudian yakin bisa juga. Baygon masukkan ke cawan, bacakan baru diminum, kada mati ya lah tuh mati ya sudah lagi. Kembali lagi ke situ. Itu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Itu kalau kita tabrakan sekalipun, kalau memang Allah berkehendak tidak beri mudarat kepada kita, paling motornya hancur. Tidak apa-apa ya. Tapi lakas ingat dengan amalan itu. Ya tergantung kita lah, kembali kepada akidah kita, yakin apa tidak yakin. Dan salah satunya yakin la ta'fira li syai'in minal kainat bi quwwatih. Samalah hari ini kita diuji dengan keyakinan. Corona itu kan uji keyakinan namanya. Yakin tidak corona itu ada? Kenapa? Karena barangnya ada kelihatan. Nah, ada kelihatan dia barang itu tiba-tiba garing. Nah, itu kan diuji dengan keyakinan. Apabila kita yakin dengan adanya corona itu, lalu berhati-hati. Berhati-hati sama dengan Allah. Allah itu tidak kelihatan oleh mata kita, lalu kita yakin bahwa Allah itu ada, maka hati-hati kita. Hati-hati sama corona nih. Yakin corona itu ada walaupun tidak kelihatan, maka kita hati-hati. Sama kembali kepada tauhid. Yakin Allah itu ada sekalipun tidak kelihatan oleh mata kita, maka hati-hati kita. Kenapa orang ceroboh? Karena dia tidak yakin ada, akhirnya ceroboh. Lalu yakinlah corona itu ada yakin. Cuma masalahnya adanya di mana? Bentuknya kayak apa? Ada kelihatan. Mana yang meyakinkan kita? Banyak dah kuburannya, gitu kan? Banyak yang berapa ratus ribu yang mati dah. Artinya yakin ada, tapi memang ada yang mati sudah. Dan itu tidak bisa
Katakan mustahil, tidak bisa. Maka tiada samar. Tiada samar itu berarti jelas. Ya, tiada samar itu jelas berarti bahwasanya akidah ini mana dia la ta'thira li syai'in minal kainat biquwatih ini, akidah ini masuk pada kalimat istighna'ul ilahi an kulli ma siwah. Kita dimasuk ke situ dia. Ia terlebih umum daripada istighna'un anil mahalli wal muhassisi. Nah, mahal dan muhassis yang makna daripada qiyamuhu ta'ala binafsih. Mahal dan muhassis itu pengertian mahal dan muhassis itu ada dalam kitab Tijan, ada dalam kitab Tijan. Mahal itu tempat, muhassis itu yang diciptakan oleh Allah, itu muhassis namanya. Barang yang diciptakan oleh Allah itu muhassis. Betul. Jumlah yang demikian itu delapan akidah yang masuk pada istighna'ul ilahu an kulli ma siwahu. Itu dia 28. Jadi 11 yang wajib bagi Allah, 11 yang mustahil bagi Allah, berarti 22. 2 yang wajib i'tikad bagi Allah, alla ta'thira li kulli syai'in minal kainat bitab'ihi wa alla ta'thira li kulli syai'in minal kainat biquwwatihi. Yang mustahilnya 2, yang wajibnya yakin 2, jadi 4. 2 berarti 22 tambah 4 semuanya 26. Lalu 1 yang jaiz bagi Allah dan yang mustahil dari yang jaiz menjadi 28 akaid semuanya. Itu penggalan daripada kalimat la ilaha. Atau la ilaha itu ada 28 akaid. Nah, illallahnya baru kepada masuk iftikaru kulli ma adahu ilaih, itu menjadi nanti 22 akaid. Maka kalimat la ilaha illallah itu istighna'ul ilahu an kulli ma siwa waftikaru kulli ma adahu ilaih. Itu menurut pendapat para ulama mutakaddimin, di dalam kalimat itu, kalimat la ilaha illallah itu ada 50 akaid, yang disebut orang dulu belajar 50 akaid. Maka la ilaha illallahnya tidak kosong dia. Padahal hendaknya ada 50 akaid di dalam kalimat la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah nanti ada 10 akaid dan 10 dia. Maka ada namanya 60 akaid, akaidul sittin. Nah, ini ulama mutakaddimin yang dipakai oleh Imam Sanusi. Imam Sanusi itu ulama mutakaddimin. Kalimat la ilaha illallah itu di dalamnya ada makna yang 50 akaid itu. Kalau ulama mutaakhirin pendek saja. Apa dia? La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, selesai. Ulama mutaakhirin tidak banyak kisah. Tidak ada yang bingung orang ini. Apa nyampaikan? Jadi la ilaha illallah ma'buda bihaqqin illallah, selesai. Itu cuman dia mutaakhirin.
Nah, yang mana kita pakai? Kebanyakan kita memakai yang mutaakhirin. La ilaha illa ma'budahu bihaqqin illallah, kecuali Allah. Betul semuanya, tidak jadi masalah. Bis yang 28 akaid. Nah, yang selanjutnya lagi. 9 sip. Dan masuk pada kalimat iftiqaru kulli ma'adahu ilaih, 9 sifat yang wajib serta lawannya, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, qadirun, muridun, alimun, hayyun, dan wahdaniyat. Jadi 9 tambah yang lawannya 9, 18. Jadi sisanya 4 lagi yang lainnya. Jadi 22 gitu ya. Karena jikalau tiada bersifat Allah Ta'ala dengan segala sifat ini, Allah tidak ada sifat kudrat, tidak ada sifat iradat, ilmu, hayat, qadirun, muridun, alimun, hayyun, wahdaniyat, ini niscaya tiada berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya Allah. Allah tidak punya sifat kodrat, Allah tidak punya sifat iradat, Allah tidak sifat ilmu, hayat, qadir, alim, hayyun, wahdaniyat, tidak ada dalam diri Allah, maka Allah tidak bisa berkehendak kepada yang lain. Allah tidak punya sifat kodrat, Allah tidak kuasa mengadakan, Allah tidak punya berkehendak untuk mengadakan atau meniadakan. Kalau Allah tidak punya sifat iradat, itu ilmu. Kalau Allah itu jahil, bodoh, ya, maka tidak ada alam ini. Kenapa? Semua alam ini di atas pengetahuan Allah, di atas semua. Apapun yang Allah ciptakan, semuanya, apakah sudah ada saat ini atau yang bakal ada, yang akan ada. Mana contoh yang akan ada? Kiamat itu yang akan ada. Tapi sudah ada, tapi akan diadakan. Bahwa kiamat, perihal kiamat itu sudah ada di Lauhil Mahfuz sana, bahwa gini-gini kiamat itu, tapi belum diadakan. Semuanya itu didahului dengan ilmu Allah. Kita sebelum adanya kita dengan ilmunya Allah begini-begini, lalu diiradah sama Allah kita. Setelah diiradah dengan kata kun, maka diadakan kita, maka itu dengan kodrat Allah. Akhirnya ada kita saat ini. Yang belum ada, yang bakal lahir, itu baru ada diiradah, belum di kodrah. Sudah diiradah, kiamat itu sudah diiradah, tingkat ditolak lagi, tingkat dan lain sebagainya. Itu. Jadi semuanya sudah tersusun, sudah teratur, dan ilmunya Allah itu qadim. Artinya ada ilmunya Allah dari masa azali sampai saat ini. Sampai kapan-kapan tidak akan hilang ilmunya Allah dan tidak berubah. Jadi perencanaan manusia dari Nabi Adam sampai ke mana? Sampai ke Allah alam, siapa nanti yang paling akhir diciptakan siapa? Itu sudah ada. Tinggal muncul cuman lagi. Si A si B itu sudah ada. Barang-barang itu sudah ada stop. Sudah di stop semuanya. Zaman ini keluarkan, zaman ini keluarkan. Jadi diingkat lagi, dihilangkan. Jadi semuanya sudah ada di Lauhil Mahfuz semua. Dan itu ada ketika masa azali.
Ketika masa azali tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan, masih kosong, Allah bersendirian, lalu Allah ciptakan keseluruhan, termasuklah roh, termasuklah alam, semuanya itu. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan dari tanah, dibuat, dibentuk-bentuk, Allah ketika itu tidak menciptakan roh, cuma menciptakan jasad, jasad Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Adapun rohnya sudah ada, tinggal ketika itu sudah jadi jasadnya, ditiupkan oleh Allah rohnya itu kepada jasadnya. Hiduplah Nabi Adam berkat ditiupkan roh itu. Jadi roh itu sudah ada sebelum penciptaan Nabi Adam. Berdahulu dia, sama roh kita ini berdahulu. Roh kita sudah diciptakan serempak dengan rohnya Nabi Adam, taumbai. Semuanya taumbai semuanya. Hanya nanti peniupan roh kepada jasad itu yang berbeda-beda. Makanya seseorang ditiupkan rohnya ketika umur 4 bulan di dalam perut, dalam kandungan, kan? Beda-bedanya di waktu peniupan itu saja. Semuanya sudah ada. Maka Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, diusir dari surga, permintaan ampun Nabi Adam bukan surangan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pakainak kami. Kenapa? Karena Nabi Adam menanggung seluruh roh manusia ketika itu. Min zuhurihi, di punggungnya Nabi Adam. Kok bisa sebanyak roh itu ditanggungnya? Karena roh itu latifah, sangat halus. Latifah gitu. Halus, bersangatan halus roh itu. Ini sudah ada. Artinya kita ini suah masuk surga dengan Nabi Adam. Cuma tinggal suah sudah. Cuma berbentuk roh. Jadi waktu Nabi Adam keluar, roh itu ikut keluar. Empat keluar di mana di punggungnya, ikut di punggung Nabi Adam. Itu kan. Tapi dalam Al-Quran ada. Makanya Nabi Adam minta ampunnya, Rabbana zalamna, bukan Rabbi zalamni, bukan. Kalau terserahkan kan Rabbi, tapi Rabbana zalamna, anfusana, bukan anfusi, bukan, atau nafsi, bukan. Dan salah satu yang diciptakan Allah dari setelah masa azali sampai hari ini, sampai kiamat, bahkan sampai nanti ditakdirkan ke surga atau ke neraka, dan itu barangnya dikekalkan sama Allah, yaitu adalah roh. Roh dikekalkan sama Allah. Jadi yang fana itu jasad kita. Adapun roh kita bukan kekal, tapi dikekalkan sama Allah. Maka nanti yang menerima sebab akibat dalam perjalanan itu adalah roh nanti. Roh kita ini menerima. Di zaman azali, kemudian ke masa arwah, di alam arwah, kemudian di alam rahim, di alam dunia, di alam barzah, di alam akhirat, satu tuh Pak, roh tuh Pak. Satu tuh, kada berganti roh kada. Jasad sudah dikubur, selesai kisah. Kenapa? Jasad itu penanda dunia. Jasad kita ini cuma di dunia, berhancur dia. Panaknya dengan hancurnya dunia. Gitu. Hanya saja nanti masih perbedaan sampai saat ini, ikhtilaf. Ketika dibangkitkan manusia di mahsyar, apakah dibangkitkan dengan jasad dan rohnya? Ini memang ikhtilaf. Gitu. Kita tidak jauh mau berkisah ke situ lah. Gitu. Yang jelas yang ada dulu lah kita kisahkan. Kita jangan bicara yang ikhtilaf lah. Kita bicara yang ittifaq aja lah dulu. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada perselisihan itu lebih diutamakan, lebih disukai. Kalau ada kalimat ikhtilaf baik di dalam ilmu fikih ataupun dalam ilmu tauhid, tidak usah panjang lebar dibahas. Pikir baik umpati, pikir kada baik keluar dari situ lebih diutamakan. Kebanyakan akhir zaman ini memperlebar masalah ikhtilaf. Yang asalnya ikhtilaf di dalam kitab, ya, dikeluarkan di dalam orang banyak, akhirnya timbullah perpecahan gara-gara yang ikhtilaf tadi. Karena yang namanya ikhtilaf
itu dari zaman Rasul sampai saat ini masih banyak, masih ada perkara-perkara ikhtilaf tuh yang bersalah-salah. Apalagi kita saja bermasalah syariat saja itu ada 4 mazhab yang masyhur, masih banyak mazhab yang lain yang masyhur yang masyhur mazhab ini saja ketika mengerjakan syariat kadang beda-beda, sembahyang berdirinya kadang beda-beda, masalah cara berwudu bisa beda-beda. Kenapa? Beda pengambilan. Al-Quran saja, Al-Quran itu qiraah yang masyhur, ada qiraah sab'ah. Jadi ada 7 bacaan yang berbeda-beda dan itu masyhur. Artinya sanadnya sampai kepada Rasulullah dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita membacanya ada sanadnya sampai kepada Rasulullah, tidak berdosa kita. Tapi kalau kita bacanya cuma sekedar umpatan, main-main, itu bisa berdosa. Itu namanya mengolok-olok Al-Quran. Wadduha baca wadduhe misalnya. Itu ada qiraahnya. Anzar tahun dibaca anzar tahun. Kadang kita umpatan lah. Tapi kan sudah belajar, amin, na'udzubillah. Bisa betul, bisa pelecehan dah. Lalu kita yang mana? Yang bagusnya sudah yang ditulis telah kita baca sudah, lagi jangan berlelain. Wadduha baca wadduha lah. Jangan berkata nanti wadduhe, kata kawannya di mana ngaji. Anak ngetop, anak viral tadi kan dosa. Kalau kita ngaji ke asabah ada gurunya besanad diijazahkan, ayolah ada bagi masalah bagi kita, tapi bagi orang tak boleh juga gitu. Itu ikhtilaf namanya. Nah, kalau Allah tidak punya sifat yang 9 ini, yang wajib ini, maka Allah tidak bisa apa-apa. Allah cuma wujud, punya sifat wujud, tidak punya sifat kodrat, tidak bisa apa-apa, tidak bisa menciptakan, tidak bisa mengadakan, meniadakan, tidak bisa. Cuma sifat wujud ada, maka adalah disebut sifat ini. Gitu. Karena lazim daripada yang demikian itu sifat yang 9 ini tiada didapat sesuatu daripada segala yang baharu. Kalau Allah tidak punya sifat yang 9 ini, maka niscaya tidak didapati sesuatu pun yang baharu. Bumi ini tidak ada kalau Allah tidak punya sifat yang 9 disebutkan dalam iftikaru ulima adahu ilaih tadi. Allah tidak punya sifat kudrat, kayak pernah menciptakan bumi, iradat ilmu. Allah punya sifat kudrat tapi tidak punya sifat iradat, akhirnya serampangan bikin bumi. Atau tidak punya sifat ilmu, akhirnya bumi dibuat segitiga, itu kan. Tapi dengan ilmunya Allah, dengan kemudian diiradah sama Allah dengan kun, maka jadilah bumi dengan bulatnya tadi, bundarnya tadi. Gitu. Hari ini semua dengan sifat ini. Allah wahdaniyat, tidak mungkin ada sesuatu yang baharu kalau Allah tidak wahdaniyat. Allah ada 2, maka otomatis hancur semua yang diciptakannya. Tuhan bisa berkalahi nanti. Itu batku ya, jadi kau batku katanya. Akhirnya ketinggian Tuhan. Bah malaikat jadi penontonnya. Itu kan mustahil hukumnya. Hancur. Dan apa yang diciptakannya syuting, pulang matahari syuting. Tuhan 2 berebut matahari. Ibarat terbelah 2. Kiamat. Kita. Tuhan ada 2, hancur penciptaan kita. Seekor menghendaki lamak, seekor poros, lamak sebelah. Seekor hirang, seekor putih, bebelang, awam. Nah itu kan. Yang lainnya seekor lelaki, seekor bini. Itu sebelah lelaki, sebelah bini. Kacau jadinya ciptaan ini kalau Tuhan itu ada 2. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Gitu kan. Jikalau ada di antara langit dan bumi ada 2 Tuhan selain Allah,
maka rusaklah ciptaan yang ada di langit dan di bumi ini. Lafasadata, maksudnya fasadata nih. Terus macam kayak agama lain tuh kan walaupun beda-beda agama tujuannya ya tetap sama kan? Karena memang mereka juga beribadah kepada satu Tuhan yang ditujunya. Hanya ibadah mereka terhenti dengan adanya Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah cuma Islam. Artinya Islam menghentikan daripada agama mereka itu. Tidak ada menjadi amal ibadah yang sahih kalau belum masuk Islam. Sudah ditegaskan di situ. Ketika datangnya Islam, walaupun mereka mungkin tujuannya sama dengan kita, beribadah untuk Tuhan juga, mungkin dalam tata bahasanya mereka juga diajarkan amalan-amalan kebaikan, cuman tidak bisa ya dapat pahala untuk akhirat, karena yang cuma diridai sama Allah hanya Islam saja. Ya sebenarnya tuh tujuannya itu untuk kebaikan ya memang. Sama, semua agama tuh ngajarkan kebaikan. Apakah agama samawi ataupun agama yang dibuat manusia. Agama samawi itu seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, itu agama samawi namanya. Agama yang dibawa, diwahyukan oleh para nabi-nabi, yang datangnya dari Allah sebenarnya. Ada yang agama yang dibuat di bumi, umpama Hindu, Buddha, itu kan yang dibuat, yang tujuannya sama untuk kebaikan semua. Tujuannya bahkan mungkin ya, kita kan sebuah pengaji kita ngaji kita aja lah, kita dalami kita bersihkan hati kita, agama kita luruskan, selesai. Dan lazimlah lemah Allah Ta'ala. Ada kata Allah tidak bersifat dengan 9 sifat yang wajib di atas tadi. Lemah Tuhan jadinya, tidak bisa apa-apa. Hendak menciptakan tidak bisa. Kenapa? Allah tidak punya sifat kodrat. Nah otomatis Allah jadi lemah. Hendak menciptakan kada bisa. Kenapa? Allah mati kada hidup, hayyon. Maka lemah jadinya bahasanya. Sesuatu yang mati maka dihukumkan lemah ya. Cukup nanti akan datang kita sambung. Dan masuk lagi kepadanya 2 akidah serta lawannya. Nah, ini dia nih, 2 akidah beserta lawannya sehingga menjadi 4 nanti. 4 ditambah 18 menjadi 22 akaid yang masuk dalam kalimat iftiqaru kulli ma adahu ilai. Kita bahas insyaallah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli taqwa wa khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-ma'asi wa su'i wa jahli wa ghair. Allahumma ja'alna wa iyyahum salihin bari'in mukhlisin muta'in mutakhaliqin bi akhlaqi sayyidil mursalin. Aftah lana wa alaihim futuhal arifin wa fahman nabiyina hamsan khairan wa malaikatul mukarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.